Materi yang kedua yaitu kenakalan remaja, termasuk bahaya merokok, narkoba, game online, anti kekerasan, anti bullying, asusila, dan tata tertib lalu lintas. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ja'far, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Berikut adalah kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Ja'far, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nama lengkap, Ahmad Ja'far, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Tempat tanggal lahir, Gersik, 17 November 1970. Alamat, Desa Raci Tengah. Hobi, seni dan membaca. Riwayat pendidikan, MI Nurul Ulum, Desa Gumeno. SMP YP Sunan Dalam, Desa Gumeno. SMA Negeri 1 Gersik. S1 Ekip Negeri Malang. S2 Universitas Kanjuruhan Malang. Jabatan, Guru Bahasa Indonesia dan Takmir Masjid. Kepada Bapak Ahmad Ja'far, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku, khususnya kelas 10, tahun pelajaran 2021-2022, SMA Negeri 1 Sedayu. Mudah-mudahan pagi hari ini atau pada hari ini kita senantiasa diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian, terutama belajar bagi Anda, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan materi di MPLS ini. Nama saya Ahmad Ja'far, punya gelar SPD, MPD. Saya sehari-hari di SMA Negeri 1 Sedayu ini menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau Anda belajar bahasa Indonesia, insya Allah akan ketemu dengan saya, entah di kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Alamat saya alamat tinggal saya sekarang di Desa Raci Tengah, di depannya SMA Negeri 1 Sedayu ini, di RT 2 ya. Kalau Anda mau mampir ya silakan. Baik anak-anakku, sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda semua sudah bisa lolos masuk SMA Negeri 1 Sedayu yang kemarin sangat kompetitif. Ya, Anda sudah bisa masuk. Mudah-mudahan Anda nanti kerasan di sini sampai 3 tahun dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga harapan orang tua, harapan Anda, harapan semuanya nanti bisa tercapai. Baik anak-anak, pada kali ini saya menyampaikan materi kenakalan remaja, termasuk yang disebut dengan kenakalan remaja itu bahaya merokok, narkoba, game online, anti kekerasan, anti bullying, asusila, dan tertib berlalu lintas. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Saya mohon Anda semuanya mendengarkan dengan sebaik-baiknya.
Anak-anakku yang saya banggakan, latar belakang masalah mengapa kenakalan remaja ini perlu dibahas, perlu disampaikan dalam materi MPLS ini, karena kita ini sekarang, Anda semuanya ini, termasuk usia yang transisi, usia yang ada di usia transisi antara kanak-kanak dan dewasa. Di situ ada yang namanya remaja, istilah remaja. Nah, di saat transisi seperti ini, biasanya akan terjadi hal-hal yang merepotkan dalam fase kehidupan kita sebagai manusia. Nah, yang pada umumnya sekarang, yang disebut kenakalan itu umumnya ada pada diri remaja. Oleh karena itu kita bahas ini, mudah-mudahan Anda nanti bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan bisa mengamalkannya, ya. Nah, perilaku-perilaku kenakalan remaja saat ini itu sungguh sangat luar biasa dan ini perlu dicari solusinya, bagaimana enaknya supaya kenakalan itu dialihkan kepada tempat yang lain sehingga misalnya disalurkan dalam hobi dan sebagainya itu. Nah, kemudian remaja itu sekarang mulai sangat memprihatinkan. Remaja ini kan menjadi penerus kader-kader penerus bangsa, ya. Jadi tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara, bahkan perilaku mereka cenderung merosot. Kalau mereka cenderung merosot, ini enggak bisa dijadikan andalan untuk menjadi penerus atau kader-kader penerus bangsa. Oleh karena itu, remaja ini perlu diberikan pendidikan sebaik-baiknya supaya terarah. Baiklah anak-anakku, apa sih remaja itu? Apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Nah, perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa kok merugikan? Karena perilakunya ini menyimpang. Ini yang membuat remaja dibilang nakal. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa para ahli ini bersepakat bahwa yang disebut remaja itu adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Ada yang menyebut 12 sampai 21 tahun. Itu disebut remaja. Jadi jelas sampean ini juga sekarang tergolong remaja. Sekali lagi, yang saya katakan tadi, Anda sekarang berada pada masa transisi. Ini harus diperhatikan. Anak-anak, salah satu yang menjadi identitas bahwa remaja itu dikatakan nakal, itu adalah merokok. Merokok ini di usia remaja, ini ada yang menyebut sudah dikatakan remaja nakal. Mengapa kok begitu? Karena rokok ini akan menimbulkan ketagihan. Dari ketagihan-ketagihan itu kalau tidak terpenuhi, maka pada suatu saat nanti dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Karena rokok itu mempengaruhi saraf. Saraf itu
Kalau tidak terpenuhi, tidak merokok lagi, dia akan ketagihan. Gitu. Baik, apa sih rokok itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rokok itu gulungan tembakau. Ya kira-kira sebesar kelingking begitu, yang dibungkus pakai daun nipah. Kalau dulu itu pakai daun nipah, namanya klobot gitu ya. Sekarang diganti dengan kertas. Itu pengertian dari rokok. Sekarang ada lagi tidak rokok seperti itu. Berkembang lagi sekarang dengan perkembangan teknologi, ada namanya rokok elektrik. Rokok ini bertenaga baterai yang berisi cairan yang menghasilkan aerosol, yaitu asap dan kabut. Ini sekarang anak-anak sudah canggih, jadi sudah bisa memanfaatkan teknologi. Zat yang terkandung dalam rokok, nah ini nikotin, jenis zat yang terdapat pada tembakau, ini bersifat racun dan dapat mengakibatkan efek ketagihan dan ketergantungan. Nah inilah yang menjadi titik pangkal kenapa merokok itu membuat remaja bisa nakal. Karena ada unsur efek ketagihan ini dan ketergantungan. Belum bekerja, masih minta orang tua, tapi sudah ketergantungan pada rokok. Kalau tidak diberi oleh orang tua, ya akibatnya dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang penting dia bisa merokok. Nah ini hati-hati. Kalau bisa, tidak perlu merokok dulu. Bahkan tidak pakai kata dulu, selamanya gitu ya. Karena rokok itu merugikan kesehatan. Kemudian anak-anak, saya lanjutkan. Akibat dari merokok itu juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di sekitarnya. Ada yang namanya perokok aktif dan ada yang perokok pasif. Ini baik yang aktif maupun yang pasif sama-sama merugikan. Inilah. Nah, ini penyebab dampak dari rokok. Satu, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker rongga mulut, kanker paru-paru, sesak napas, serangan jantung, ginjal, dan macam-macam. Bagi yang wanita, itu bisa mengganggu kehamilan juga. Jadi, kemudian yang kedua mengakibatkan efek kecanduan. Tadi sudah jelaskan. Yang ketiga, dapat mengganggu konsentrasi pada saat belajar. Inilah, sekali lagi, mengapa remaja kalau merokok itu salah satu ciri bahwa anak itu sudah terbilang nakal. Supaya tidak punya identitas nakal, jangan merokok. Itu. Kemudian, hal yang membuat remaja itu nakal, pemakaian narkoba. Ini lebih parah lagi. Pemakaian narkoba. Narkoba itu sangat luar biasa. Efeknya pada psikologi seseorang yang sudah memakainya. Walaupun saya sendiri belum pernah, tapi ini menurut penelitian dan keterangan ilmiah, ini saya percaya bahwa apa yang mereka katakan itu sangat benar. Sebab terbukti di kanan kiri kita, anak-anak kalau kecanduan narkoba, hidupnya tidak bahagia. Narkoba itu seperti yang dulu pernah mungkin Anda pelajari di SMP, ada yang itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan dan bahan adiktif berbahaya. Apakah itu zat yang
jika dimasukkan dalam tubuh manusia secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran. Nah, ini suasana hati dan perasaan dan perilaku seseorang. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu, mohon setelah Anda mengikuti MPLS ini, saya harap jangan dekati narkoba. Jangan dekat-dekat dengan narkoba. Berbahaya. Itu dekat saja sudah berbahaya, apalagi memakainya. Nah, narkoba itu diawali dari merokok. Nah itu, biasanya kalau sudah perokok berat, dia beralih menuju narkoba ini. Nah ini rentetannya seperti itu. Makanya rokok, narkoba itu salah satu indikasi bahwa anak itu disebut anak yang nakal atau remaja yang nakal. Kemudian ini bullying, anti bullying. Bullying itu berbahaya juga. Sekarang lagi ngetren ini ya. Salah satu bentuk kekerasan fisik dan emosional yang paling umum pada anak-anak dan remaja adalah perundungan atau bullying ini. Biasanya pengalaman di sekolah, anak-anak yang punya karakter yang aneh-aneh, lain daripada yang lain biasanya dirundung ini, dibullying, dijahili, sehingga anak itu setiap hari digoda, setiap hari diganggu. Ini kasihan juga. Jadi biarkan anak-anak seperti itu bisa berkembang seperti kita. Jangan dibully, ya. Itu berbahaya. Kasihan psikisnya, kasihan mentalnya. Dia tidak akan berkembang. Bullying di kalangan remaja adalah masalah global ini. Dan diketahui secara luas berdampak negatif pada korban. Korban ini sangat berdampak, terutama dampak psikis. Nah, kemudian, nah ini contoh, ya. Contoh anak-anak, kumpulan anak sekolah, ya, yang sebenarnya enak sekolah, tapi berkumpul di satu tempat, kemudian merokok. Coba lihat ini, wanita, siswa laki-laki, siswa perempuan, bergelombol, membentuk komunitas, kemudian merokok, membolos ini tentunya. Nah ini contohnya bullying. Anak-anak yang biasanya digarapi gitu ya, diejek, diolok-olok, bahkan dijahili. Kasihan anak ini. Nah ini narkoba. Ini coba ini disuntikkan itu. Ini jelas disebut nakal. Nah ini contoh lagi, kebut-kebutan di jalan. Ini mengganggu lalu lintas. Apalagi tidak pakai helm, kemudian boncengan bertiga. Perempuan lagi, ini nggak pantas. Nggak pantas dilakukan oleh siswa atau pelajar ini. Ini nggak boleh. Jadi remaja kalau seperti ini, tolong dihindari ya. Kemudian faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, anak-anak, ada yang disebut dengan faktor internal. Faktor internal antara lain krisis identitas. Ini yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Identitas, jadi perubahan biologi, perubahan pada diri fisik pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Bisa jujur, bisa tidak jujur. Nah,
ini identitas, dia butuh pengakuan. Ini saya sudah besar, tidak anak-anak lagi. Akhirnya keluar yang namanya egoisnya, keluar yang namanya sombongnya dan lain-lain itu ya. Ini krisis identitas. Kontrol diri yang lemah. Remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat terima, itu tidak bisa. Dia akan terseret pada perilaku nakal. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Sehingga dia mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan, termasuk temannya, di keluarganya, dan sebagainya itu. Kemudian anak-anak, faktor eksternal sekarang. Faktor eksternal antara lain keluarga. Apa yang menyebabkan anak itu, remaja itu nakal? Di faktor eksternal ini disebut keluarga. Maksudnya perceraian orang tua, itu bisa juga. Jadi orang tua yang suka berkelahi atau tidak harmonis dalam rumah tangganya, kemudian disaksikan anaknya setiap hari bapak ibunya cekcok, ini membuat anak ini akan menjadi apa ya? Menjadi tersisih. Jiwanya akan tersentak dan berontak. Jadi perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar keluarga. Jadi jarang melakukan komunikasi. Tidak ada saling menasihati, ini kurang. Kemudian perselisihan antar anggota keluarga. Itu tadi yang saya sebutkan, kakak, adik, sering berselisih, sering cekcok, anak dan orang tua sering bercekcok. Jadi ini memicu negatif pada diri remaja. Oleh karena itu, ini perlu ditekankan di dalam keluarga itu harus harmonis supaya bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Terutama pendidikan agama, dikenalkan anak-anak itu dengan keagamaan supaya bisa membedakan ini salah, ini benar, dan seterusnya. Kemudian pengaruh kawan. Kawan ini sangat mempengaruhi. Oleh karena itu harus pandai-pandai memilih teman. Teman yang baik akan menjadi baik. Teman yang jelek akan menjadi jelek. Ini pasti itu. Ada pepatah mengatakan siapa yang dekat dengan penjual minyak wangi, dia akan berbau wangi. Dan seterusnya. Ya. Jadi tolong pilih teman yang baik. Yang tidak baik hindari dulu. Tunggu baiknya lalu ditemani. Kemudian komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Ini makanya ada istilah apa yang namanya itu ya. Istilahnya itu keluar dari tempat itu. Karena apa? Tempat itu tidak baik. Hijrah gitu ya. Kalau saya dilarikan di tempat kanan kiri WTS, itu jelas enggak sehat itu. Lebih baik pindah. Karena tempat itu bisa menimbulkan kenakalan pada diri remaja. Ini faktor-faktor eksternal. Faktor lainnya, reaksi frustasi diri. Frustasi. Ingin sesuatu tidak dapat, ingin sesuatu tidak dapat, akhirnya frustasi. Gagal bercinta, frustasi. Ceweknya diambil orang lain, frustasi. Frustasi itu bisa membuat anak itu melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Kenapa? Tidak ada kontrol yang baik. Yang ditonjolkan adalah emosinya sesaat. Gangguan berpikir dan intelijensi. Kalau ini jelas ya, gangguan berpikir. Enggak normal ini. Jadi orang yang enggak normal, gangguan pikirannya. Pokoknya kalau dia sudah menyakiti orang lain, dia bangga, dia lega, dia bisa tersenyum, itu berarti ada gangguan dalam berpikirnya.
kurang kasih sayang orang tua. Lagi tadi sudah saya sebutkan, kurang kasih sayang orang tua. Kemudian kurang pengawasan dari orang tua. Orang tua harus ngawasi. Kalau anak itu berangkat sekolah, kalau perlu gurunya ditelepon. Anak saya sudah sampai apa belum? Itu bukan dikatakan orang tua yang cerewet itu, tapi orang tua yang bijaksana supaya bisa menanggulangi remaja atau anak itu supaya tidak nakal. Ini jangan dianggap bahwa orang tua seperti itu cerewet. Enggak. Karena apa? Karena Anda ini masih dalam usia yang kritis, usia transisi. Ini perlu diarahkan. Kalau terlambat untuk mengarahkan, ini akibatnya akan fatal. Dampak negatif dari perkembangan teknologi, contohnya HP. HP itu luar biasa. Ini nggak perlu dibahas, Anda sudah paham. Tolong memilah-milah mana yang baik untuk saya dan tidak baik untuk saya. Ya, dasar-dasar agama yang kurang. Ini karena kecilnya mungkin di rumah tidak diberi dasar-dasar agama oleh orang tua yang baik, sehingga anak itu tidak takut melakukan kesalahan, melakukan berbohong, melakukan penyiksaan dan macam-macam, tidak takut. Karena apa? Dasar agamanya kurang. Kemudian tidak ada media penyalur bakat. Makanya di sekolah itu ada namanya ekstrakurikuler. Ya. Ini untuk menyalurkan bakat dan hobi anak-anak supaya apa yang dia bisa terpendam itu bisa disalurkan di situ. Sehingga kalau anak sudah tersalurkan bakat dan minatnya, insya Allah mengurangi hal-hal yang menyimpang. Kemudian ada masalah-masalah yang terpendam. Makanya kalau ada masalah jangan dipendam, diflorkan saja, sharing dengan temannya. Teman itu sangat mempengaruhi. Pilih temannya yang baik untuk membagi duka cita. Itu pilih yang baik, ya. Kemudian penyalahgunaan obat perangsang, lihat film dewasa yang memicu asusila. Ini yang bikin anak itu menjadi nakal. Kebebasan merokok, tadi sudah. Kemudian bosan terhadap kegiatan tertentu. Senang ini wae gitu ya, bosan. Di rumah bosan, di sana bosan, akhirnya menyimpang. Dia mencoba hal-hal yang baru. Dia mencoba hal-hal yang baru. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Tadi sudah saya jelaskan, ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian perilaku seksual sebelum menikah, namanya seks bebas. Ini sangat miris ini terjadi. Jangan sampai ya, jangan sampai. Perkelahian, tawuran antar pelajar. Alhamdulillah di SMA Sedayu ini tidak ada. Semenjak tahun 1994 saya ngajar di sini, belum pernah anak-anak saya berkelahi. Luar biasa di SMA ini. Jadi Anda tidak salah memilih di sini. Jadi sekolah ini sangat kondusif, tidak ada yang namanya perkelahian. Jangan sampai nanti Anda melakukan ini. Hati-hati ya. Kebut-kebutan di jalan raya. Kalau kebut-kebutan ini banyak di sini. Saya juga pernah disalib anak-anak itu, akhirnya saya salib sendiri. Masa guru kalah-kalah dengan anak. Saya salib, ternyata anak saya sendiri SMA ini. Ini bahaya ini. Jadi kebut-kebutan di jalan itu bahaya. Nanti keselamatan nyawa ini taruhannya. Kemudian peredaran pornografi. Ini sudah menjadi hal yang umum ini. Anda sudah paham sendiri, harus hati-hati. Kemudian melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Tidak ada angin, tidak ada hujan, fasilitas itu dilempari, masjid dilempari, pasar dilempari, toko-toko dilempari. Nah ini
Ini bahaya ini. Biasanya anak-anak seperti itu kalau sudah habis nonton sepak bola itu biasanya kalau tidak, eee, a apa, klubnya itu kalah, biasanya begitu, ngamuk. Ini enggak bagus itu. Tolong anak-anak saya nanti Anda semua ini tahan, jangan sampai seperti itu. Kalah menang biasa, nggih, kalah menang biasa. Nanti kan ada waktunya menang, masa kalah terus. Mencuri barang milik orang lain, mencuri. Kalau mencuri lebih baik mencuri milik diri sendiri saja. Itu enggak mencuri ya, mencuri milik orang lain. Ini milik temannya, milik orang tuanya, apalagi milik gurunya diambil, ini enggak bagus. Minum yang ada di tempat guru diambil, enggak bagus itu. Jadi biarinlah haknya orang lain ya miliknya orang lain, jangan diganggu ya. Ini. Kemudian membentuk kelompok, geng. Ini orang-orang yang frustasi untuk geng. Ini ada jalan-jalan itu namanya pang itu. Anak-anak yang enggak karuan itu, enggak jelas. Nah, orang tuanya yang enggak tahu di mana itu orang tuanya, kok enggak diatur itu ya. Mohon sampai nanti enggak seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Setelah mengerti kenakalan remaja seperti ini, jangan seperti itu. Sebab berbahaya untuk masa depan. Bisa-bisa gagal Anda mencapai masa depan. Bersabarlah. Berpakaian dengan model yang tidak sesuai, pakaiannya aneh-aneh. Kalau sekolah, nah sekolah untung ada sekolah itu. Nanti mudah-mudahan tatap muka ya, nanti mudah-mudahan tatap muka. Sekolah itu kan diseragamkan apa? Supaya pakaiannya tidak aneh-aneh gitu. Tidak aneh-aneh, yang sopan dan santun gitu. Kemudian minuman keras. Anak kita dulu juga ada minuman keras di daerah Serowo sana itu. Saya sendiri yang tahu, saya tangkap gitu. Kemudian diberi sanksi oleh sekolah. Bolos sekolah, bolos ini sudah hal yang biasa ya. Jadi kalau malas bolos, berangkat sekolah tapi tidak sampai di sekolah. Bahaya ini. Bahaya. Jangan ditradisikan hal-hal seperti itu. Sekecil apapun. Berangkat aja ke sekolah, biar ngantuk-ngantuk di sekolah enggak apa-apa. Penting sampai di sekolah. Daripada membolos dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Baik, anak-anak masih semangat ya, saya lanjutkan. Contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kenakalan remaja di lingkungan sekolah, tadi membolos. Meninggalkan sekolah pada jam pelajaran. Kalau gurunya enak, diam. Kalau gurunya enggak enak, tinggal. Lompat pagar. Kemudian kemana? Lari tempat kopi, ngopi. Nah ini enggak bagus itu. Itu disebut nakal remaja juga itu. Nah, membawa sajam, senjata tajam. Sekolah nggak bawa celurit. Sekolah itu nggak bawa tas, buku, pensil. Sekolah bawa celurit. Sekolah bawa pedang. Untuk apa? Nggak perlu itu. Okay? Kemudian gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah pada kenakalan remaja. Anak tidak disukai oleh temannya. Ini, anak sering menghindari diri dan tanggung jawab di rumah atau sekolah. Anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. Jadi ini yang gejala-gejalanya itu. Kalau Anda terdapat gejala-gejala ini ya hati-hati. Anak-anak yang suka berbohong, nah ini gejala Anda ini ada potensi untuk jadi nakal. Jangan coba-coba berbohong. Jujur saja. Apapun konsekuensinya. Anak-anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian. Belajar gak konsentrasi, ini gak konsentrasi. Ini
Kalau Anda sudah menemukan gejala-gejala itu, maka hati-hati, kenakalan remaja akan hinggap pada diri Anda. Anak-anak yang mengalami gelisah yang di luar batas, takutan yang tidak terkendali. Anak-anak yang suka menyakiti, mengganggu teman, nah ini juga tergolong gejala anak. Baik. Kemudian anak-anak, peran orang tua, satu, menanam pola asuh sejak dini secara baik, membekali anak dengan dasar moral dan agama, mengerti komunikasi dengan baik. Dan peran orang tua, peran guru itu sangat mempengaruhi untuk mengendalikan anak-anak supaya tidak menjadi nakal. Ya. Nah, seperti ini. Yang dibaca itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Kemudian bagaimana cara menanganinya? 1, kenakalan ini harus ditangani secara preventif. Ini caranya. Mengetahui ciri umum, mengetahui kesulitannya dari remaja, secara represif memberi sanksi. Kalau Anda itu nakal, jangan dibiarkan, harus dikasih sanksi supaya jerah. Ini. Cara yang ketiga, rehabilitasi. Kalau tidak ngatasi, ya harus direhabilitasi, harus dirawat tersendiri di lembaga tertentu. Nah, inilah anak-anak yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya ingin panjang lebar, tetapi waktunya saja yang terbatas. Oleh karena itu, saya menghendaki setelah MPLS ini, anak-anak menghindari hal-hal yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Jadi tadi ada faktor-faktor penyebabnya itu tolong dihindari. Supaya apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, selama kita belajar, itu nanti akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya anak-anak, pada dasarnya kenakalan remaja itu meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Itu perilaku nakal remaja, ini ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lainnya tadi itu. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang yang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Jadi harus punya figur-figur yang dicontoh untuk memperbaiki dirinya. Adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya itu akan menjadi menyendiri. Jangan biarkan anak itu menjadi menyendiri. Nah, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Anda bisa bertanya, pertanyaannya lewat panitia ya, mungkin nanti bisa disampaikan ke saya. Pesan saya, jadilah siswa yang baik, selalu menaati aturan sekolah, masyarakat, negara, dan agama. Siswa yang baik pasti berhasil. Sekali lagi, siswa yang baik pasti berhasil dan dicintai oleh siapa saja. Siswa yang sukses dirindukan oleh bangsa dan negara. Akhirnya selamat berjuang dan berdoa semoga sukses lahir dan batin. Jadilah generasi penerus yang diidamkan oleh keluarga, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara secara baik. Selamat berjuang sekali lagi, selamat berjuang dan berdoa. Semoga sukses lahir dan batin.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya akan ada ice breaking. Untuk itu, adik-adik peserta MPLS Mangci tahun 2021 dimohon untuk beristirahat sejenak.